Hello guys, lanjutan buatan tart atau pie. Kali ini kita buat Portugis egg tart ala Swelty. Nah, ada beberapa tips and trik buat kamu, jadi disimak aja terus. Yang pertama, kita mau buat kulitnya dahulu. Siapkan dulu semua bahan, ambil bowl bersih. Kita ayak tepung terigunya biar tidak ada gumpalan ataupun kotoran yang tersisa di dalam tepung. Kalau sudah, kita masukkan gula, lalu kita masukkan garam. Kita aduk asal aja menggunakan spatula seperti ini. Tambahkan butter dingin yang sudah dipotong kotak seperti di video. Kita cacah asal aja. Kalau butternya sudah agak terpotong gitu, sudah agak kecil-kecil, kita ganti menggunakan tangan. Ini aku menggunakan jari, dicubit-cubit gitu sampai dia memasir seperti ini. Baru boleh kita tambahkan air ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kita uleni perlahan aja menggunakan tangan, tidak apa-apa. Kita aduk-aduk, lama-kelamaan dia akan menyatu dan padat seperti ini. Kalau dia sudah padat seperti ini, kita wrap, kita istirahatkan beberapa saat di dalam chiller, kurang lebih 30 menit. Sembari menunggu adonannya di-rest, yuk kita buat untuk isian fillingnya. Kita siapkan dulu semua bahannya. Ambil saucepan kecil aja, tuangkan susu, lalu tuangkan heavy cream. Kita gunakan vanilla bean biar lebih mantep lagi rasanya. Kalau kalian mau lebih nendang lagi rasa vanilla beannya, boleh kalian infus atau rendam 1 malam dengan cairannya ya, vanilla beannya. Nah, ini kita boil hingga bagian sampingnya itu agak berbuih-berbuih gitu ya. Kita sisihkan lalu siapkan adonan telurnya. Ini kita masukkan dulu telurnya, lalu kita masukkan gula pasirnya, lalu kita masukkan maizenanya. Kita mixer hingga gulanya larut. Kita tidak perlu sampai dia kental berjejak putih, itu enggak usah. Sampai cukup kelihatan gulanya larut aja. Boleh tambahkan vanila lagi jika suka, biar adonannya nggak berbau amis telur. Kita tuangkan adonan susunya sambil diaduk ya, karena masih agak hangat, biar adonannya tuh nggak mateng dulu telurnya jadi kayak omelet. Hehehe. Kita saring adonannya biar tidak ada kotoran seperti batang vanilanya. Di wrap bagian dasar atasnya, lalu kalau sudah agak hangat dingin gitu, kita masukkan ke dalam chiller sembari menunggu kita buat adonannya. Nah, ini buat lapisan butternya. Untuk butternya aku timbang sekitar 80 gram untuk setiap layernya. Butternya aku alasi parchment paper seperti ini, dibentuk kayak buku gitu. Kalau kalian misalnya anti ribet-ribet klub gitu, kalian boleh aja langsung di spread di atas adonan kulitnya. Kalau kalian mau di spread gitu, kalian gunakan soft butter atau butter yang sudah di room temp. Karena aku yang mau buat ribet sendiri, jadi aku buatnya seperti ini. Ukurannya 15 x 20 cm. Kita buat sebanyak 3, lalu kita masukkan ke dalam freezer, biarkan dia mengeras. Nah, ini untuk adonan yang 30 menit tadi. Kita uleni hingga dia mulus seperti ini. Kalian gilas dulu adonannya, kurang lebih ukurannya 15 x 20 cm. Kalian boleh dusting sedikit aja tepung. Nah, ini kalian buat sekotak mungkin kalau bisa. Di wrap baru di rest di dalam chiller kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, kita keluarkan, kita rolling memanjang. Kita butuh ukuran 15 x 40 cm sesuai ukuran butter yang sudah kita siapkan, 15 x 20 cm. Nah, kalau kalian pakai spread gitu, suhu butternya room temp, kalian langsung spread aja di bagian tengahnya seperti ini. Kalau kalian adonannya tuh lebih pendek, lebih panjang, nggak apa-apa juga. Jangan lupa dicubit-cubit bagian sambungannya biar butternya tuh nggak meleper semua ya. Kalau sudah rata dan bagus, kita wrap, lalu kita istirahatkan ke dalam freezer kurang lebih 40 hingga 45 menit biar dia agak keras dan set dulu. Ini sudah 45 menit, sudah kelihatan lebih keras kan? Kita gilas adonannya perlahan aja hingga dia mencapai ukuran 15 x 40 cm. Kita gilasnya memanjang ke atas, ada garis putus di tengahnya itu kita gilas menghadap ke kita ya, jangan menghadap ke bawah. Nah, ini adonan butternya kita simpan lagi di tengah, lalu kita lipat lagi seperti buku gitu. Masukkan ke dalam wrap dan kita istirahatkan lagi di dalam freezer selama 45 menit. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya. Nah, ada garis putus itu kan, nah itu kita gilasnya tuh ke arah atas ya. Nah, ini kita lebarkan dulu sesuai ukuran yang ada, lalu kita gilas memanjang ke atas. Kita letakkan butternya di tengah lagi, lalu kita lipat lagi seperti ini, dipins-pins tengahnya. Nah, ini aku mau lipat single fold 1 kali aja. Kita gilas adonannya sampai ukuran 20 x 40 cm. Nah, ini dilipat sekali, baru ditumpuk lagi sekali di atasnya. Itu yang dinamakan single fold. Kalau sudah, kita gilas sedikit aja biar dia agak nempel. Kita wrap dan istirahatkan ke dalam freezer selama 45 menit.
Nah, ini adonannya udah lebih keras. Kita giles lagi, perlahan aja ditekan-tekan. Nah, lama-lama kalian akan berotot, nggak perlu nge-gym kalau kerjain ini terus. Hehehe. Aku butuh adonan ini sekitar 44 cm kali 28 cm hingga 30 cm. Kita rolling ke bawah, bagian ujungnya kita agak tekan-tekan biar seperti perekatnya gitu. Kita bagi dua biar lebih gampang nanti masukin ke dalam freezernya. Nah, ini kalian bisa lihat ada layernya, itu ada butter dan kulitnya. Kita wrap yang rapet, lalu kita masukkan ke dalam freezer, kita istirahatkan selama 1 jam. Kalian boleh simpan di freezer juga kalau kalian nggak sempat nge-bake di hari itu. Kalian boleh simpan 1 malam di dalam freezer. Kalau misal kalian mau pakai, keluarin dulu 30 menit, udah agak lembek itu baru kalian siap potong. Nah, ini loyangnya sudah disiapkan, jangan lupa di spray aja biar mengantisipasi biar adonannya tidak lengket dengan kulitnya. Kalau nggak mau di spray juga oke, karena ini sudah ada butternya banyak sih. Potong adonannya kurang lebih 1 cm. Kalau misal agak lebih dikit itu boleh. Kalau aku potong di video ini agak kebesaran, karena waktu kita nge-bake nanti kan adonan itu ngembang ke atas, dia dorong isi fillingnya itu hingga tumpah-tumpah dan nggak cantik sama sekali. Nanti kalian bisa lihat di hasil videonya, nanti biar kalian jadi pengalaman. Nah, untuk nge-shape adonannya itu seperti ini, ditekan-tekan aja dari tengah hingga ke pinggir. Kalau bisa agak setipis mungkin itu nggak apa-apa biar lebih crispy dan caem banget. Hehehehe. Nah, kita lakukan semuanya hingga dia habis. Tuang isian yang sudah kita buat sebelumnya, tuang 3/4 kurang aja. Nah, ini nanti kan dia ngembang, jadi adonannya itu nggak tumpah dan dia tetap cantik. Kalau aku buat ini memang agak ya pas-pasin, jadi kutuang aja semuanya. Nah, itu kesalahannya. Kalau kalian buat, pasti bisa lebih cantik lagi. Kita bake hingga dia mateng. Kalau kalian lihat di lingkaran kuning itu, nah itu kulit crushnya itu tetap rata dan cantik, nggak seperti yang lain pletot-pletot. Nah, ini dia Portugis egg tart ala aku. Kalau kalian lihat crushnya, terus layernya itu cakep abis. Di video ini kalian lihat ada yang lingkaran merah. Nah, itu yang aku bilang di awal, adonannya itu terlalu tebal, sehingga waktu dia nge-bake dia akan naik, jadi itu numpahin adonannya di dalam. Jadi waktu dia dingin itu jadi kempes seperti itu. Nah, ini kita potong biar lihat dalamnya. Nah, ini masih agak tebal juga, crushnya kurang tipis. Kalian lihat ada lapisan beningnya itu, nah itu karena ketebalan. Nah, mari aja langsung kita lahap aja. Ini mantep abis. Aku aja udah habis 2, panas-panas dilahap aja. Hehehe. Ini 2 hari aja masih tetap muantul. Pokoknya nggak dipanasin tetap oke abis. Follow dan tag aku di Instagram Vita Heriono. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga boleh. Thank you for watching guys. Bye bye.